Halo Ibu Monaria, apa kabarnya hari ini Halo Bu? Pak, ya sehat Pak. Ya ya, baik ya Bu. Ya, Eh, Walaupun kita kali ini bertemu dalam posisi daring, Zoom seperti ini, kira-kira masih bisa fokus ya Bu? saya nggak bisa fokus Pak. Amin. Oke, baiklah. Sebelumnya kita sudah sepakat ya Bu, apa yang akan kita kerjakan hari ini kira-kira Bu? Ya Pak, semangat. Oke, baik ya. Jadi kita sepakat hari ini kita akan melakukan supervisi ya, Bu, untuk kegiatan Ya, coaching yang akan Ibu lakukan uh, hari ini, gitu ya, Bu. Nah, ya sebelumnya Pak. barangkali uh, apakah Ibu sudah melihat apa yang menjadi rubrik penilaian percakapan coaching kita, Bu? Bagaimana tanggapan Ibu Sudah. terkait rubrik itu, Bu? Ya, ya. Jadi dari rubrik penilaian itu saya lihat ada 3 kompetensi yang harus dikuasai dalam proses coaching Pak. Yang pertama itu ada kemampuan apa namanya, kemampuan mendengar aktif, Ya, Bu. kemudian eh, apa namanya, Pertanyaan bertanya pertanyaan yang aktif ya. Iya, pertanyaan yang pertanyaan berbobot yang ya, Bu. berbobot. Ya. Iya, satu Lalu lagi yang apa ya Pak ya? Eh, memberdayakan coach ya, Bu. ya memberdayakan Oke, koci. baik. Berarti kita akan mendiskusikan terkait bagaimana sebenarnya mendengarkan dengan aktif itu dan bagaimana pertanyaannya berbobot dan bagaimana memberdayakan coach ya, Bu. Iya Pak. Oke, aku mau izin share ya, Bu, tentang apa yang Boleh. menjadi rubriknya. Nanti kita akan sepakati kira-kira apakah rubrik yang sudah disiapkan ini sudah sesuai dengan harapan Ibu ya. Baik, di sini ada Baik Pak. indikatornya. Sudah terlihat, Bu? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Di sini untuk mendekankan secara aktif, harapan kita adalah bahwa kita bebas untuk dari terbebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi koci, selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka, dan berasal dari mendengarkan. Begitu ya, Bu? Nah, Iya Pak. apabila nanti Ibu kira-kira melakukan 1 sampai 2 kali asosiasi, maka atau ya itu akan dapat poin 3. Jika hanya 1 kali sampai 2 kali judgment, nanti akan mendapatkan poin 2. Dan apabila 3 kali atau lebih judgment, nanti akan poinnya 1. Begitu ya, Bu. Lalu untuk yang kedua itu adalah tentang pertanyaan yang berbobot. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan ya, Bu. Lalu yang kedua itu kalau 1 sampai 2 kali menggunakan pernyataan terbuka dan mengandung kata kunci dan tapi tanpa kata kuncinya sama sekali. Yang ketiga ini pernyataan sama sekali tidak menggunakan pertanyaan yang terbuka ya, Bu. Nah, sedangkan untuk yang memberdayakan koci, harapannya nanti Ibu bisa membantu membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari koci pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Demikian barangkali Bu, apakah Ibu kita sepakat dengan rubrik ini Bu? Ya Pak, saya sepakat dengan itu. Sepakat ya. Baik Bu. Nah, barangkali kan sebelumnya Ibu sudah melakukan kegiatan elaborasi kelompok ya Bu, dalam kelompok. Nah, barangkali dari pengalaman itu Ibu sudah menemukan nih, kira-kira apa bagian kompetensi yang spesifik ingin kita kembangkan Bu. Kira-kira bisa dijabarkan Bu, apa kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan begitu. Kalau boleh saya tanya Pak, kompetensi yang dikembangkan boleh boleh Nah, beberapa atau harus ketiganya ini Pak? tergantung Ibu apa keinginan Ibu. Kalau menurut Ibu, sewaktu kegiatan tersebut ada yang kurang bisa dikembangkan di bagian tersebut. Tapi kalau Ibu ingin men-scale up, boleh juga. Misalnya sudah bagus, ingin lebih maksimal lagi, boleh. Dan untuk ini, Ibu tergantung Ibu maunya berapa kompetensi yang akan kita fokuskan untuk dikembangkan gitu.
Oke, baik Pak. Jadi yang ingin saya kembangkan di sini kompetensinya itu yang pertama memberdayakan coaching, kemudian yang kedua ada di mendengar aktif gitu Pak. Baik, jadi kita fokus kepada memberdayakan coach ya, Bu. Iya Pak. Kira-kira mengapa Ibu memilih hal tersebut? Apa alasannya? Waktu pada saat elaborasi kemarin, eh, saya coba sudah menggunakan beberapa pertanyaan yang mengarahkan apa namanya, yang mengarahkan coaching untuk lebih apa, mengarahkan untuk menyelesaikan masalahnya gitu Pak. Jadi saya ingin coba itu dikembangkan kembali karena saya merasa kemarin agak kurang di situ. Baik, Bu. Ya. Kira-kira untuk bagian memberdayakan coach ini, Ibu kemarin itu apa yang ingin semakin dimaksimalkan? Bagaimana rencana Ibu nanti ingin dengan untuk memaksimalkan hal itu? Saya coba nanti Pak, karena kemarin juga sudah saya lakukan proses coaching. Kebetulan kemarin proses coachingnya antara saya dan siswa saya. Baik, Bu. Jadi saya coba dari beberapa pertanyaan saya nantinya kelak, saya coba nanti itu bisa jadi seperti menggali informasi dari si coach saya nantinya itu Pak. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan yang mendengar aktif? Kira-kira bagaimana gambaran yang Ibu bayangkan bahwa untuk kompetensi mendengar aktif itu sudah terpenuhi nantinya? Nah, mendengar itu nanti kompetensi kita sudah dipengaruhi, kita nggak boleh kan Pak, setelah yang saya pelajari itu kompetensi mendengar aktif, kita nanti nggak ada lagi kalimat atau pertanyaan yang harus gitu Pak. Baik. Misalnya, kamu sepertinya ada masalah ya. Kan sebetulnya itu saya tidak boleh lagi. Kemarin saya sempat menggunakan itu sekilas memang Pak. Saya tahu kesalahan saya di situ. Baik. Nah, jadi kira-kira ada hal lain yang masih Ibu belum pahami yang perlu kita diskusikan kembali dari hasil pra supervisi ini, Bu? Eh, Sudah cukup ya. Baik, baik. Bisa diceritakan ulang barangkali Bu apa yang akan dilakukan nanti pada saat coaching yang akan kita amati bersama ini, Bu? Ya, kalau saya ceritakan kembali, itu nggak jauh Pak dalam proses coaching yang pernah saya lakukan pada saat kolaborasi dengan teman satu kelompok saya. Ya, jadi satu kasus yang dialami oleh coaching, yang nantinya akan ada proses pembimbingan melalui proses coaching. Nanti saya di sana akan menggali beberapa pertanyaan dari coaching. Nah, dari situlah nanti proses saya akan tanya masalah apa namanya, bagaimana penyelesaian yang diinginkan, dan bagaimana solusi yang akan diciptakannya sendiri begitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Bu. Berarti ini kita sudah siap ya Bu. Baik Mudah-mudahan Pak. nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan baik. Nanti setelah proses coaching ini, kita apakah langsung melakukan supervisi pasca supervisi Bu? Bisa langsung dilakukan atau bagaimana rencana Ibu? Eh, Maksudnya supervisi yang dilakukan oleh Bapak sebagai pengamat gitu kan Pak? Benar, Bu. Nanti kan setelah saya melakukan pengamatan kepada Ibu, kita akan melakukan pasca supervisi. Itu apakah langsung dilakukan atau kita lakukan di lain waktu yang berbeda, Bu? Boleh langsung saja Pak. Baik, berarti nanti setelah melakukan supervisi, kita akan langsung melakukan pasca supervisi ya, Bu? Baik Pak. Baik. Kalau begitu, kita tutup pertemuan kita ya, Bu. Terima kasih buat waktunya, Bu Monaria. Ya, terima kasih kembali Pak. Oke. Oke. Ya. Selamat pagi, Bu Mona. Selamat pagi Rista, apa kabar? Sehat, Bu. Sehat ya. Iya, Tetap Bu. masih semangat ini kan? Masih semangat, Bu. Ya, syukur kalau masih semangat apa ya? Semangat, harus semangat kita kan? Iya, Bu. Kalau ini Kak Rista, Ini, Bu, saya menghadapi sebuah masalah, Bu. oh mau cerita.
Iya, Gitu aja sungkan-sungkan. Ayolah kalau gitu kita ke ruangan ibu aja biar lebih santai. baik Bu. Tapi kamu nggak istirahat. Ini kan jamnya istirahat. Nggak apa-apa Bu. Oke, kalau gitu ayolah yuk masuk yuk. Oke, Rista. Nah, silakan duduk ya. Iya Bu. Makasih Bu. Apa itu, Nak? Begini Bu, saya kurang semangat mengikuti pelajaran fisika Bu dari guru fisika kami. Ya, eh, kalau ibu boleh tahu, kenapa kamu merasa nggak nyaman seperti itu? Iya Bu, begini ceritanya Bu. Kemarin kan guru fisika kami membuka les privat di kelas di rumahnya. Nah, setelah itu yang mengikuti les privat itu hampir semua kelas kami mengikutinya. Hanya saya dan satu teman saya yang tidak mengikutinya, Bu. Jadi kalau di kelas itu saya merasa gak nyaman lah, Bu, karena saya merasa tersudutkan, Bu. Terus kalau boleh ibu tahu kira-kira Rista, apa sih yang menyebabkan kamu nggak bisa ikut les privat seperti teman-teman yang lainnya? Begini, Bu. Di keluarga saya kan, Bu, saya anak yang paling tertua. Terus bapak saya nggak ada lagi, Bu. Saya anak yatim. Jadi saya harus bantu orang tua saya untuk berjualan pada hari Rabunya itu, Bu. Karena saya itu tadi anak yang tertua, Bu. Jadi nggak tega saya membiarkan ibu saya bekerja sendirian. Begitu, Bu, ceritanya. Waduh, kalau saya dengar cerita kamu, berarti saya kasih aplaus sama kamu ya Rista, sudah mau membantu orang tua. Ya, Iya, itu Bu. kamu bantu orang tua setiap hari Rabu saja. Iya, Bu, setiap hari Rabu saja karena setiap hari Rabu itu kan pajak di Persea, Bu. Jadi Mhm. rumah kami kan di Narumonda, Bu. Jadi dekatnya. Padahal guru fisika kami itu membuka les privatnya setiap hari Rabu, Bu. Jadi saya nggak bisa ikut. Tapi kalau di kelas itu saya jadinya merasa tersudutkan, Bu. Merasa apalah, Bu. Merasa apa namanya itu, Bu. Gak enakan lah sama guru fisika kami, Bu. Jadi saya nggak nyaman, Bu. Oh, itu. Terus masalah Rista yang membantu orang tua setiap hari Rabunya yang bersamaan dengan waktu les privat yang diadakan oleh guru fisika, udah diceritakan itu nak sama guru fisikanya? Sudah sih, Bu. Saya sudah cerita sama bapak itu. Hmm, ya. Nah, terus kira-kira setelah kamu menceritakan masalah kamu yang membantu orang tua berjualan, kira-kira ada nggak sih perlakuan dari guru tersebut yang menunjukkan bahwa guru fisika kamu itu menyindir-nyindir kamu pada saat di kelas? Sebenarnya sih, Bu, nggak ada, Bu. Cuma saya merasa minder aja, Bu. Merasa nggak enakan aja karena saya tidak mengikuti privat dari bapak itu. Oh gitu. Jadi sekarang jelas ya bahwasanya faktanya itu apa kerasa tidak nyamanan kamu, merasa minder kamu itu bukan karena guru fisika malah apa menyindir kamu di dalam kelas gitu ya. Iya, Mungkin karena karena Rista yang minder tadi, kemudian merasa nggak ikut les privat, jadi itu yang buat kamu belajar, nggak nilainya juga turun gitu ya. iya, Bu. Nah, jadi eh, apa namanya sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman itu atau merasa diperlakukan tidak adil itu adalah hanya perasaan kamu saja, ya kan? Berarti itu kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan, Rista, ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, Bu. Saya akan coba untuk melakukan
teknik mindfulness seperti yang pernah Ibu bilang dulu, Bu. Iya. Coba ingat-ingat dulu. Ibu kemarin pernah ajarin kalian di kelas teknik mindfulness itu dengan teknik apa? Dengan teknik stop, Bu. Iya. Bagaimana yang Ibu ajarkan kemarin teknik stop itu? Kita menghirup udara dalam-dalam, menenangkan diri, Hmm. dan melakukan fokus. Begitu, Bu. Dan ingat, sebelum itu kita harus menghentikan aktivitas segala yang kita lakukan, ya Rista? Iya, Bu. Iya. Nah, dengan kamu melakukan teknik mindfulness tadi untuk melatih kesadaran diri kamu, ya, kamu menghentikan aktivitas kamu sejenak sebelum belajar dan meyakinkan diri dengan berdoa. Nah, jadi eh, sekaligus juga dengan mengatur pola pernapasan kamu. Nah, nanti insya Allah kamu akan bisa konsentrasi ya dalam mengikuti pelajaran fisika yang dengan dengan tenang gitu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan lagi selain mindfulness tadi? Saya akan lebih fokus lagi untuk belajar, Bu. Saya Mhm. akan lebih rajin lagi belajar. Kemudian saya akan mengajak teman-teman saya, termasuklah tadi teman saya yang tidak ikut privat itu tadi, Bu, untuk belajar bersama supaya kami lebih semangat lagi dalam belajar, Bu. Iya, Begitu. iya, bagus ya Rista. Ibu yakin kamu pasti bisa menyelesaikan semua permasalahan kamu dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan satu hal yang perlu kamu ingat Rista, bahwasanya setiap guru itu akan senang, akan bangga apabila anak muridnya memiliki semangat dalam belajarnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, intinya di sini, Ibu sebagai wali kelas kamu akan selalu mendukung kamu. Karena bagaimanapun kamu di mata Ibu adalah salah satu ibu. Iya, Bu. Nah, Terima ada kasih. lagi nih pertanyaan Ibu sama kamu, Rista. Kira-kira ada nggak komitmen yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu yang tadi bilang akan lebih rajin belajar gitu? Iya, Bu, begini. Komitmen yang saya lakukan kan, Bu, kebetulan besok kami akan belajar fisika. Jadi, saya akan mempelajari setiap pelajaran yang sudah pernah kami pelajari, Bu. Saya ulang kembali. Lalu ketika nanti kami belajar fisika itu, Bu, kami boleh mengikutinya dengan baik. Kami boleh menjawab pertanyaan dari Bapak itu. Jadi saya juga nanti, Bu, akan mengajak teman saya yang tidak ikut les privat tadi, Bu, untuk belajar bersama di rumah. Dan saya akan selalu rajin belajar, Bu. Bagus sekali rencananya, Rista. Jadi, eh, kira-kira kan Rista, kamu tadi sudah punya komitmen, kamu sudah punya rencana. Nah, kira-kira ada nggak orang lain yang akan membantu komitmen kamu ini? Iya, ada, Bu. Nanti saya akan dibantu oleh orang tua saya, Bu, dan juga teman saya. Sekali lagi, Ibu akan selalu mendukung kamu ya, Rista. Nah, karena seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya kalian itu di mata Ibu adalah anak-anak yang berbakat dan anak-anak yang cerdas. Ya, intinya tetap semangat ya Rista dan kan setiap pembelajaran di sekolah ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, eh, kira-kira bagaimana Rista? Sekarang, Sudah Bu, bagaimana perasaannya? iya, Bu, sekarang, Bu, perasaan saya sudah enakan, Bu. Sudah plong. Saya sudah semakin semangat nanti dalam belajarnya, Bu. Karena perasaan saya sudah enak
dan saya nanti bisa mengikuti pelajaran fisika dari Bapak itu dengan nyaman, Bu. Berarti sudah plong, sudah lega, berarti nanti ketika apa Bapak yang mengajarkan fisika kepada kalian, kamu nggak ada prasangka-prasangka buruk lagi dong. Iya, Bu. Ternyata Iya. saya yang berprasangka buruk, Bu. Oke. Krista, Iya, Bu. Terima kasih, Bu. baik. Nah, ada lagi kira-kira, Nak? Sudah, Bu. Saya sudah merasa senang, Bu, bercerita dengan Ibu karena Ibu sudah memberikan jalan keluar bagi saya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, berarti sudah bisa kembali ke kelas ya, karena Ibu dengar tadi suara bel sudah berbunyi. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Nah, boleh Pak, boleh. Bagaimana Ibu Monaria perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Cukup senang Pak, karena dengan beberapa kalimat saja kita bisa menggali kenapa masalah seorang gitu Pak. Coba menggali dari dia juga solusinya bagaimana gitu. Baik, Bu. Barangkali kita sudah sepakat ya, Bu. Setelah proses supervisi dilakukan, kita akan langsung melakukan pasca supervisi ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan pembicaraan ini, Bu? Siap Pak. Oke, baik ya. Bagaimana kira-kira, Bu? Di awal kita sudah sepakat untuk fokus kepada beberapa aspek tadi ya. Nah, bisa diceritakan Bu, kira-kira aspek apa saja yang tadi Ibu rasa, aspek apa saja yang Ibu perhatikan tadi saat melakukan proses coaching tersebut? Ya, tadi saya coba Pak memberdayakan coaching dengan mengembangkan beberapa pertanyaan eh, dengan tujuan adalah supaya si coaching tadi bisa apa namanya mengeluarkan semua masalah-masalah yang dihadapinya dan jalan keluar yang diinginkan dari dia sendiri begitu Pak. Itu tadi dari pemberdayaan coaching. Kemudian saya tadi berusaha untuk mendengarkan aktif yaitu dengan mencoba dulu Pak mendengarkan semua keluh kesahnya si anak tadi. Baru kemudian saya sambut dengan beberapa pertanyaan sehingga ungkapan-ungkapan masalah yang dari dalam dirinya bisa keluar mengalir gitu. Baik, Bu. Menurut pemahaman Ibu, kira-kira tadi kalau dari skala 1 sampai 4, bagaimana keterampilan Ibu dalam aktif bertanya menurut pendapat Ibu lah? Kalau menurut saya ada di angka 3 Pak. Bisa dijelaskan Bu, kenapa Ibu memilih angka 3 tersebut? Karena tadi saya Pak mengeluarkan cukup banyak sebetulnya tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan yang tujuannya untuk supaya bagaimana si coach tadi bisa mengungkapkan semua masalah yang dihadapinya. Nah, jadi saya pancing tadi dengan beberapa kalimat pertanyaan itu. Baik, menurut Ibu, apakah ada pernyataan Ibu yang masuk kepada menjudge atau memberikan asumsi kepada coach Ibu? Itu juga sih Kak sebenarnya yang mau saya tanyakan. Tadi kan di awal kan si anak tadi merasa bahwasannya dia disisihkan oleh guru fisikanya. Nah, tadi setelah saya tanya, ternyata nggak ada kalimat sindiran gitu Pak. Nggak ada Ya. kalimat sindiran, tapi langsung saya bilang seperti ini memang saya juga nggak bisa membedakannya di situ. Atau hanya sebagai kalimat penetral saya buat, saya juga nggak tahu. Saya kan tadi saya tanya, apa memang ada kalimat sindiran dari guru? Kan saya tanya begitu tadi. Nah, dia bilang siswanya si coachingnya tidak ada. Terus saya pastikan kembali dengan kalimat netral, tapi sih menurut saya di situ kalimat netral, Pak. Saya Baik, bilang baik. berarti tidak ada kalimat sindiran dong. Saya bilang seperti itu. Gitu. Baik, baik. Nah, baik, itu tadi terkait kompetensi aktif bertanya ya, Bu.
Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu tentang bagaimana cara Ibu memberdayakan coachingnya? Apakah menurut Ibu sudah sesuai dengan indikator yang Ibu ingin capai atau tidak? Bagaimana pandangan Ibu? Sesuai gitu. Ya, baik ya. Kalau diukur dalam skala 1 sampai 4, menurut Ibu dalam memberdayakan coaching bagaimana tadi, Bu? Di angka 3, Pak. Di angka 3. Baik. Oke, baik. Itu tadi yang Ibu rasakan. Mohon izin, apakah saya bisa menyampaikan kira-kira apa yang menjadi catatan saya pada kegiatan observasi ini, Bu? Boleh, Pak, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi, tadi kita mengamati bagaimana Ibu melakukan observasi, melakukan proses coaching ya, Bu. Iya. Dan kita memang fokus mencatat pada fase aktif bertanya dan memberdayakan coaching. Nah, beberapa catatan yang saya mau sampaikan di sini adalah walaupun tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa tadi berusaha untuk netral, tetapi barangkali apakah Ibu merasa sudah menggunakan kalimat-kalimat tanya tertentu, itu bisa nanti kita review kembali. Nah, ternyata dari kegiatan tadi masih menggunakan kalimat tanya kenapa. Demikian, Bu. Kalimat tanyanya kenapa tadi di bagian mana ya, Pak ya? Seperti kenapa kamu merasa hal tersebut? Nah, mungkin Ibu menyampaikan hal tersebut beberapa kali. Lalu ada juga asumsi bahwa yang menyimpulkan bahwa gurunya tidak menganggap hal tersebut kepada anak. Oh, berarti, nah, jadi ada kalimat yang berusaha menyimpulkan sendiri bagaimana pandangan guru kepada coach Ibu. Apakah Ibu merasa melakukan hal tersebut? Memang tadi saya ada beberapa sih, Pak. Saya Baik. coba itu gitu. Baik, tapi memang sudah sangat baik tadi ya, Bu. Menurut Iya. saya untuk memberdayakan coachingnya sudah maksimal tadi. Sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Iya. Demikian barangkali hasil catatan observasi yang saya lakukan, Bu. Nah, Iya. dan juga tadi apresiasi saya adalah bahwa tadi sudah melakukan proses bertanya dengan baik. Ya, semua Baik, Pak. prosesnya sudah diikuti dengan baik. Nah, demikian Bu, barangkali bagaimana tanggapan Ibu? Bagaimana tanggapan Ibu terhadap hasil observasi yang sudah saya sampaikan tadi? Iya, Pak. Jadi saya berterima kasih atas tanggapan supervisi dari Bapak tadi. Ya mungkin itu nanti ke depannya akan jadi masukan bagi saya, Pak. Gitu. Baik. Terima kasih. Berarti Bu, kira-kira dari dua kompetensi ini, kompetensi apa yang setelah hasil observasi saya tadi, kompetensi apa yang masih ingin Ibu kembangkan dari dua kompetensi tersebut? Tetap di apa, Pak? Memberdayakan coach, karena saya merasa masih kurang di situ gitu, Pak. Baik. Oke, bagaimana dengan yang aktif bertanyanya? Apakah mau ditingkatkan juga atau tadi kan ada tetap nih, berarti dua-duanya, begitu Bu? Iya, Pak, iya. Oke, baik. Saya- Jadi kita sepakat kembali kira-kira Bu, apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching berikutnya Bu? eh, kalau ditanya ingin dikembangkan, Pak, ketiganya pasti ingin dikembangkan gitu, Pak. Baik, Cuma yang seperti saya bilang tadi, penekanannya yang ingin saya kembangkan itu ada di memberdayakan coaching dan bertanya, mendengar aktif, Pak. baik. Kira-kira apa hal lain yang bisa Ibu kerjakan agar hal tersebut sudah maksimal? Saya coba nanti, Pak, untuk proses coaching-coaching berikutnya, saya coba memperhatikan beberapa simulasi proses coaching. Kita kan sekarang bisa belajar dengan otodidak, bisa lihat dari media sosial, bisa dari YouTube dan segala macam. Saya coba nanti belajar dari situ lagi gitu, Pak. Baik, menurut Ibu, apa nanti indikator bahwa hal tersebut sudah bisa Ibu anggap sudah berkembang? Tak lepas nanti, Pak, adanya peran dari pengamat dan supervisi, Pak.
Baik. yang saya minta nanti untuk mengamati proses coaching saya gitu, Pak. Baik. Oke, sudah sangat baik Bu proses ini. Bisa disimpulkan kembali Bu, kira-kira apa hal yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini? Hal yang akan saya kerjakan maksudnya Pak untuk proses coaching Iya, berikutnya. benar Bu, untuk proses coaching berikutnya Bu. Ya, seperti yang saya katakan tadi Pak, saya akan coba mencari tahu dari sumber lainnya proses simulasi coaching yang bisa saya lihat dari sumber-sumber lainnya. Saya nanti coba lihat di mana kekurangan saya dan kelebihannya Pak, begitu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Iya Pak. Oke.